Berarti dulu Anda mantan penipu berarti? Us, enggak. Enggak? Iya, kita nggak nipu, ente yang kurang teliti. Bro. Menurut lu deh, presentasi yang ideal seharusnya berapa lama? Kalau untuk nawarin orang ya, Iya. setengah jam. Gue 3 jam. Kenapa 3 jam, bro? Tapi sebetulnya kalau lu mau dapetin, ini kita bicara lu dapet duitnya ya. Iya. Skema lu bisa dapet duit dari MLM. Lu jual Mau jadi apa? Amar KHB, Masya Allah. Ya. nggak usah pakai KHB-nya lah. Di kontak gua nama lu Amar KHB, bro. Siap. Amar KHB gitu. Siap. Amar Syah. Nah, udah itu Iya, aja. Amar Syah ya. Iya. Nama asli nggak usah berarti ya? Nggak usah. Nggak Kan usah. ada cerita di balik itu. Bener. Jadi lu katanya juara 3 juara 3 kasih solusi. Kasih solusi ya. Luar biasa. Alhamdulillah. Luar biasa. Jadi ya itu bisa dibilang sebuah prestasi yang bisa jadi titik balik. Gitu. Biasa aja, biasa. Mar, jadi lu sekarang lagi sering banget temenin Ustaz Khalid kemana-mana ya? Alhamdulillah. Jadi MC-nya beliau, Iya, jadi hostnya beliau ya. Alhamdulillah. Atas Yang izin mana, alhamdulillah ya atas izin Allah bener. Yang mana kalau lo nemenin Ustaz Khalid tuh kayaknya ada protokol-protokol yang harus lo penuhi gitu. Iya atau enggak? Enggak juga sih. Kayak lo harus formal banget, enggak sih? Ya kalau gue sih dari sisi Ustadz Khalid sih nggak ada ya. Cuma kita justru sebagai timnya beliau ya justru malah harus menjaga lah. Muruah. Menjaga Kehormatan beliau ya. beliau dengan Iya, kita. iya, Kan iya. biasanya gini. Kalau di luar kan orang-orang yang dikawal kayak gitu Iya. kan biasanya yang tengil pengawalnya. Bener. Nah, bener. yang image-nya nanti jadi jelek ke Bener. orang itu. Nah, itu kita jangan sampai kayak gitu. Loh, tim Ustaz Khalid nggak kayak gitu? Enggak dong. Tapi ada kabar-kabar. Saya udah denger. Gitu Pak, enggak sebenarnya hampir semua ustadz yang udah punya tim, yang udah artinya gini, tim ini kan bukan untuk menggulukan atau bukan berlebih-lebih, bukan, tapi untuk memanage jadwal ustadz, ya kan, Iya. supaya lebih rapi. Benar. Kan ustadz juga perlu Membantu lah. dibantu gitu Iya. lah maksudnya. Jadi teman-teman juga jangan ustadz kok kayak artis gitu. Iya. Ya. Enggak lah, enggak. Justru beliau itu ya coba deh kalau di mana? Di Nurul Iman tuh ya. Selesai beliau kajian, itu kan nggak ada gap. Lu mau salaman ustadz sampai Nurim sepi, ayo nggak ada masalah salaman. Oke. Kita nggak ada yang mas tolong ya Iya, jangan iya, gitu. iya. Awas kamu. Iya. Nggak ada. Ya. Jangan dong. Iya. Tapi lo akhirnya sekarang pasti ada manfaat secara pribadi nih yang lo lihat. Lo kan sering Masya Allah. bersafar sama Ustadz. Iya. Gue jujur nih Mar, gue pertama kali safar sama beliau nih Ustadz Khalid Basalamah, Masya Allah, ke Padang waktu itu. Lo kemana tuh? Pertanyaan gue waktu itu. Baru Safar masuk. pertama kali. Yang gue ke Oh, UPI, yang lo ke UPI itu enggak. Itu kan lu 2022. Iya, Lu lu kemana? masuk 2020. Itu Oh. tapi gue belum maksud gue belum aktif, gue belum kelihatan gue bisa MC. Kenapa? Ya itu jadi gini, gue jadi MC itu Heeh. tadinya tuh gue bener-bener cuma kayak ya udah misalnya programnya Ajuat. Oh, Titik gitu. balik gue akhirnya kenapa gue jadi MC-nya Ustadz, sering jadi MC-nya Ustadz, sering host sama Ustadz, sering tampil ngonten sama Ustadz. Iya. Itu kan titik baliknya pada saat gue podcast sama Ustadz. Oke. Dan itu kan setelah gua dikasih solusi, akhirnya banyak tim kreatif di Gazo Ya ngeliat udah, ternyata aman gue aja nih, bisa. ha. Nah itu dari situlah. Oke. Jadi gue mulai deket sama Ustadz, sering safar segala Oke. macam. Gitu. Nah, gue pertama kali safar sama beliau. Hmm. Pertama tentu gue mengidolakan beliau ya, Allah Ta'ala, dengan sebuah baik yang Allah berikan. Nah, pas gue ngobrol sama beliau nih, kan beliau baru pulang haji ya kalau nggak salah waktu itu. Iya kalau nggak salah. Iya, baru pulang Iya. haji langsung ke situ kan, langsung ke Sana. Padang kan, yang nginep. Sempat ada drama pesawat ketinggalan dulu dan Iya. sebagainya lah gitu. Bawa anak-anak nih, anak-anak segala macam. Itu anak-anaknya ya, semua ini sekali ngobrol. Gue ada Buya Elvisyam, ada Pak Ridwan juga di situ, gitulah. Ngobrol. Anaknya nih nggak berhenti ngomong abati. Iya. Mungkin karena kangen ya. Iya. Abati. Masa kalian tuh itu kalau gue. Sebentar nak. Ntar dulu. Sebentar nak, abati ngobrol. Iya. Beliau Masa enggak. kalian enggak. Digendong anaknya, kanan kiri dua-duanya, Pak. Iya. Sambil ngobrol sambil disuapin. Gue sih pribadi kayaknya belum bisa kayak gitu tuh. Iya. Ayo, sambil ngobrol matiin gue apa lagi? Mau ayamnya lagi? Iya, gini kayak gini. Jadi Masya Allah, maksud gue pelajaran yang gue dapat selama safar sama beliau itu banyak banget sih. Banyak banget. Dan mungkin lo juga pasti mengalami Gue hal kayak pribadi gitu.
pertama kali gua safar sama Ustadz itu kan ya itu pas gua podcast gua umroh itu kan Oke. sama beliau kan. Itu habis nikah itu Anda ya? Ya, itu. Mantap, luar biasa. Mantap ya. Kenapa nggak nikah di Madinah aja Anda sekalian? Itu kan beda. Yang podcast sih berangkatin kan gua doang. Kalau sama istri Iya. gua harus bayar. Iya, dong. iya. Nah, itu pertama kali gue safar sama beliau tuh gue justru melihat ya gue selama ini kan lihat beliau kan ya di kantor. Iya. Terus ya kajian-kajian biasa gitu kan. Nah, ketika gue safar sama beliau pertama kali itu justru di situ gue jauh lebih mengenal beliau yang ternyata beliau ini di luar banyak orang bilang beliau tuh begini begitu segala macam beda banget gitu. Iya. Mulai dari apa namanya? Ya kayak sikap beliau ketika ada menghadapi orang lain gitu kan, misalnya ada jamaah yang di sana tiba-tiba ketemu Ustaz Halid minta foto apa segala macam gitu, mau salaman ini itu segala macam. Nah itu di situ gue ngelihat ternyata beliau ini memang bener-bener sosok yang ramah, yang memang nggak mau ada gap, ada batas gitu, nggak mau. Jadi timnya ini justru bukan orang yang harus jagain beliau, enggak, cuma dampingin aja, karena kan kita kebutuhan konten kan, harus shoot aktivitasnya Ustadz. Kalau misalnya ada juga yang bilang apa namanya kok ibadah di shoot gitu. Iya. Itu pernah saya jadikan konten juga tuh Pak. Iya, itu kan sekarang gini. Ustadz kan kesana bawa Uhud Tour. Uhud Tour ini bisnis. Iya, butuh dokumentasi kan. Itu aneh banget sih orang-orang. Testimoni apa segala macam gitu. Mau doa di live gitu-gitu. Hey, iya, bukan doanya yang jadi konten, tapi itu Uhud Tournya gitu kan. Iya. Kegiatan gitu. selama di sana. Tour leadernya Ustadz Khalid. Gitu dong, pembina sekaligus gitu kan. Benar. Makanya jadi orang-orang gemesin juga. Justru semakin apa ya istilahnya, kalau misalnya gua dulu sebelum kenal beliau lebih jauh gitu kayak sering dari kan ketika kita safar kita bisa kenal lebih dalam gitu kan. Justru di situ gua merasakan kayaknya gua berat kalau lepas dari beliau gitu. Secara ini ya, gua pribadi gitu. Karena dari situ gua makin tahu, makin kenal. Terus sambil apa namanya banyak pelajaran-pelajaran kayak beliau kadang suka ngasih nasihat kayak gitu-gitu yang secara pribadi kayak gitu. Ya Masya Allah lah. Tapi ya terlepas daripada itu tetap ada sisi manusiawinya pasti Pak ya. Iyalah. Dimana ya ada bercandanya juga beliau gitu-gitu kan. Kalau disalah ya tegur juga gitu kan, ada marahnya juga pasti ya. Manusiawi bro, jangan anggap kalau kerja sama Ustaz Khalid ntar misalnya someday mungkin kalian nonton kerja di Ghazwa atau di Uhud misalnya kayak gitu, pas lihat Ustaz Khalid marah bagaimana? Kok Ustaz marah sih? Masa Ustaz begini sih? Loh. Gitu. Tapi kalau emang kita mau kerja sama beliau ya mindsetnya tanemin bahwa kita ya kerja sama beliau gitu kan ya. Profesional gitu. Ketika salah ya ditegur. Justru gitu. Gue sebagai staffnya beliau jadi punya dua sisi. Lo kalau misalnya lo kerja di perusahaan, atasan lo ya itu bos lo doang kan? Iya. Gue jadi punya dua. Dia atasan gue, dia guru gue. Benar, gitu. luar biasa. Tapi sebelum itu Mar, lu kan berarti punya basic public speaking nih. Iya. Itu luar biasa. Itu sebuah hal yang memang ini banyak orang nggak tahu. Jadi hanya berpikirnya sempat nyampe ke telinga gue. Iya. Gue pansos. Tiba-tiba mendadak gue bisa nge-MC. Public speaking gak semudah itu kan? Iyalah bro. Kita sebagai praktisi public speaking yang tiba-tiba ada begini, tiba-tiba ada begitu, gimana cara ngatur crowd, gimana cara ini nggak segampang itu benar. Benar. Nah, kalau gua pribadi mengasah public speaking selama ini di kerjaan gua sebelumnya tour leader, gitu kan dari 2011 terus gua coba asah, gua coba cari gimana caranya. Kalau Anda dari mana bro? Sanat ilmu Anda dari gitu. Sanatnya tuh dari gini-gini di panggung. Apa tuh? Jadi MLM tuh sering semangat, selamat pagi. Wah, kayak pagi. Kayak gitu. Jadi lu dulu gue dulu MLM. Mantan pelaku MLM. Nah, berarti dulu Anda mantan penipu berarti. Enggak. Iya, kita nggak nipu, ente yang kurang teliti. Benar. Tapi tadi menarik lo bilang ada MLM tuh ada yang jual barang. Iya. Ada yang money game, ada yang ponzi, skema piramid itu kan. Nah, coba kasih tahu. Ini kita berlepas dari kita bahas masalah hukumnya ya. Tentu itu ranah Ustadz lah ya. Ranah Ustadz ya. Itu ranah Ustadz. Itu ranah Ustadz. Nah, sekarang basic lo ketika itu kan
seorang prospektor. Iya. Di mana lu benar. prospek orang. Iya. Ngajak orang dari nggak tahu jadi tahu, Benar. nggak perlu jadi perlu, nggak Iya. mau jadi mau, itu perlu Iya. tahapan tuh. Benar. Waktu lu juga nggak banyak. Lu sehari ada 15 target. Sehari 15 target. 15 target Iya, jadi orang ada dulu tuh ada formnya itu harus Isi. gua lengkapin gitu jumlah sehari itu harus ada sekian orang yang lu prospek. Oke, gitu. boleh bro. Gimana sih lo pertama kali nyangkut di MLM tuh sejak kapan? Jadi gini, itu awalnya waktu gua SMA tuh. Gue inget banget kelas 2. Kelas 2 gue ditawarin sama teman SMP gua, gabung yuk. Ini sebelum gue bener-bener masuk MLM, gue kejebak dulu di money game. Makanya tadi gue bilang ada MLM, ada money game. Nah itu Nggak, sorry. Berarti lo kejebak di money game yang mana ada janji-janji kayak Iya. kalau lo sampai di level sekian Iya, gitu. dapat sebulan 40 juta kalau nggak salah. Anak SMA ditawarin kayak gitu. Gua dulu SMA kita jajan 10.000 ya. Iya, tapi Iya. lo udah ada bayangan sebelum 40 juta gue mau ngapain ada tuh? Ada lah. Mau bikin apa lo? Ada. Gue kayak ya udah gue kasih orang tua gue, Oh. terus habis itu nih buat tabungan gue, gue Oke. mau beli ini ini Oke. udah gitu. Gue pengen kayaknya keren aja gitu. Lu Iya, sekolah iya. bawa mobil kayak gitu kan. Wow, Itu udah benar, ya benar, kayak benar, gitu benar. gitu. Dan Iya, memang iya. gue ngerasa karena dulu gue kecilnya gue tuh suka dibully, dicengin lah secara verbal gitu kan. Gue ngerasa ketika gue dapet momentum kayak gitu ya pengen pembuktian. Itu awalnya. Tapi lo dari SMA berarti emang udah jago ngomong? Enggak, justru gue pemalu. Oh. Gue pemalu. Belum numbuh jenggot dulu. Oh, belum lah. Belum. MLM dulu nggak licin-licin. Licin-licin. Terus Licin-licin. ada jenggot suruh cukur lu. Nggak boleh. Nggak boleh. Nah, habis Terus, itu terus? gua apa namanya ya nggak yang jago ngomong lah. Gue cenderung Pasif. pendiam pasif gitu. Terus dari situ gue ditawarin, wah oke nih gitu kan. Cuma gue tawarinnya ke siapa gitu kan. Udah gabung aja dulu, udah gue ikut gabung join, jalanin cuma sebentar terus akhirnya ditawarin lagi yang lebih menjanjikan. Itu kan gue ditawarin dapat 40 juta sebulan. Ini yang money game tadi nih yang lo bilang. Ini yang money game nih yang gue jalanin dapat 40 juta sebulan katanya Oke. kan. Abis itu gue ditawarin lagi, lebih gede dapatnya. Dapat 40 juta sebulan, bisa dapat kapal pesiar, abis itu bisa dapat villa, bisa dapat pesawat. Gini. Gue pernah mendengar janji-janji itu. Gue Iya. juga pernah ditawarkan hal seperti itu Iya. pas masa gue SMP dan SMA. Iya. Gue cuma mikir kalau gue punya kapal pesiar, parkir di mana? Nah, itu gue tanyain. Terus? Itu gue tanyain. Karena gue pikir kan, emang di sini di mana gitu. Nah, ternyata itu dibilang itu lu nggak dapet wujudnya, tapi lu dapet duit senilai itu. Kapal pesiar, bos. Iya. Nah, itu pun setelah gue ngejalanin, aslinya sebetulnya bukan kapal pesiar. Lu pernah ke Ancol kan? Tahu. Lu lihat Tahu. kapal-kapal yang kecil-kecil yang Boat- buat nyebrang. boat gitu, Itu kayak gitu. Yacht. Iya gitu Iya, ya. iya, kayak gitu. Iya, kayak gitu. Jadi itu ya mungkin dulu ya harganya kalau nggak salah kalau di rupiah itu sekitar 400-500 jutaan lah. Oke. Kayak gitu. Nah, dari Tapi situ kan tetap oke lah gitu bagi oke kita lah, kan. ya umur segitu gitu kan. Nah, udah dari situ gue pikir oh ini lebih worth it. Terus di akhirnya gue di situ gue belajar bisnis yang lu jalanin dulu itu money game karena nggak ada produknya. Nah, kalau kita punya produk Oke. kayak gitu. Akhirnya gue pikir oh ya masuk akal nih. Gue ada produk berarti gue jualan kan. Yang sebelumnya lo ngapain? Itu kayak jualan pulsa coy. Jualan pulsa. Iya. Jualan Gak pulsa. ngerti gue. Jadi lu jualan pulsa. Jualan pulsa, udah pokoknya lu join kalau nggak salah dulu tuh 200.000. Oh lu membership dulu. Lu naruh duit dulu. Iya, 200.000. Terdaftar sebagai member, lu berhak jualan pulsa. Jualan pulsa. Oke. Ya itu gue lupa mekanismenya kayak gimana karena memang nggak jelas ya. Cuma Oke. di situ katanya banyak mahasiswa waktu itu pusatnya di Bandung. Oke. Dan memang banyak zaman dulu tuh leader-leader MLM dari Bandung gitu. Nah, yang gue join yang MLM yang kedua itu juga sama dari Bandung juga. Pakai jas gitu ya. Iya, pakai jas. Gokil. Pakai jas terus habis itu Dasi merah. Iya. Nah, tipikal banget soalnya. Iya, terus foto depan mobil begini. Iya, benar. Karena gue pernah punya kenalan. Dia udah tanya kerjanya apa? Ini kerjaan masa depan. Guys. Iya, apa kerjaan lo? Lo mau gabung nggak? Nggak apa kerjaannya. Ini pekerjaan masa depan. Bolak-balik Puter terus, aja, Pak. puter aja Kayak di gitu. situ, Nggak iya. lo jualan apa? Hmm. Kita nggak jualan. Iya. Nah itu kalau dia nggak bisa jelasin produknya, ya udah itu udah alamat lu antara money game atau enggak ya itu ponzi itu. Tapi emang targetnya anak SMA itu mungkin ya? Karena circle gua
SMA jadi masuknya di situ karena mereka kan juga banyak, mereka ada yang kuliah. Oh. Kuliah targetnya karena kan gini, ketika lu gabung, lu join, jadi lu disuruh nulis 100 daftar nama Oke. yang ada di pikiran lu, ya otomatis lu ngitung siapa ya teman-teman lu dong, Iya, ya, iya. teman-teman kelas segala macam kayak gitu-gitu. Nah terus habis itu suruh tulis daftar nama ya teman-teman SMA. Akhirnya udah gue presentasi tuh, gue tulisin, terus istilahnya nyari kaki kan. Iya, Nah, iya. udah dari situ gue presentasi, diajarin yang namanya pengembangan diri. Jadi mereka tuh bilang gini, orang itu bukan masalah bisa atau enggak, tapi mau atau enggak. Mau atau enggak mau. Oke. Mau belajar atau enggak mau belajar. Bukan masalah bisa atau enggak bisa. Kalau lu bilang lu enggak bisa, sebetulnya bukan enggak bisa, tapi lu enggak mau belajar. Asik. Gitu. Itu perkataan mereka tuh. Perkataan Jadi kayak- mereka. Iya, iya, benar nih secara psikologi remaja mereka Iya. berarti mereka memicu jiwa-jiwa tertantangnya remaja Iya, itu kan kayak itu. tertantang nih. Masa gue nggak bisa Iya, gitu kan. iya, Apalagi iya. dulu tuh ada namanya dream sharing. Jadi ada satu sesi ngumpul semua nih di Gila gedung. sih. Iya, 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 Ya lu lampu dimatiin, lu bisa Sharing sampai- mimpi lo. Iya, maju ke depan, lu pengen bagian orang tua lu apa segala. Jadi memang secara psikologis lu yang dihantam gitu. Iya, pas udah punya tujuan ini cara Ini. Ih, Jadi luar biasa. bahasa mereka kita tuh kendaraannya. Iya. Gitu. Kita tuh membantu kalian meraih mimpi Meraih kalian. mimpi kalian, itu dia. Luar biasa. Semangat, semangat, semangat. Semangat. Sukses, Nah, sukses, sukses. dari situ kan gue nggak ada basic ngomong kan, sampai Iya. gue udah lu bisa kok, bisa. Jadi dulu dikasih ada namanya flip chart, bentuknya kayak kalender gitu tuh. Oke, Untuk iya, flip chart. presentasi kayak gitu kan. Pertama kali gue presentasi, lu tau nggak gue presentasi berapa lama? Berapa? Menurut lu deh, presentasi yang ideal seharusnya berapa lama? Kalau untuk nawarin orang ya, Iya. setengah jam. Gue 3 jam. Kenapa 3 jam, bro? Jadi gue jelasin satu bagian nih, gue jelasin sampai detail gue jelasin. Jadi misalnya Berarti lu udah ngerti banget produknya dong. iyalah, Ini karena kan sorry, produk- sorry. Ini tadi yang lo jelasin yang 3 jam itu yang udah ada produknya yang berarti. udah ada produk ya, MLM gue bener-bener gue jalanin. Berarti lo berhenti di sini nih. Berhenti Rugi ya. 200.000 dong. Rugi ya elah 200.000 doang, karena kan gue dijanjin dapat kapal pesiar. Ah, benar. Benar. Main helikopter enggak? Apa? Iya, iya, iya. Nah dari situ gue mulai belajar ya kan, gue presentasi tuh gue nekat gue jadi ada namanya home meeting, gue udah tawarin teman-teman dekat gue nih, Iya. mereka udah gabung jadi kaki gue suruh mereka nyari orang lagi, dikumpulin nanti gue presentasi di situ. Kalau misalnya nggak ada leader gue yang datang. Oke. Nah untuk di awal-awal masih leader gue tuh kan yang datang kan. Iya. Nah, pas sudah bener-bener dilepas, udah lu bisa sendiri, gue naik peringkat, gue bisa sendiri. Nah itu gue presentasi sampai 3 jam. Jadi basic gue diajarin itu cuma ya udah nih pokoknya product knowledge-nya seperti ini ya. Oke. Lo harus belajar, lu bisa sendiri. Nah dari situ gue belajar, terus gue cerita sama leader gue, ya gue kemarin presentasi cuma kayaknya orangnya pada bosen, pada bete. Nah Lo presentasi di mana? Lo setting tempatnya nih? di rumah temen gue di daerah Jakarta Timur juga. Jadi dia ada kayak di rumahnya itu kayak ada tempat luas gitulah. Dikumpulin teman-teman ada yang dari SMA mana. Oh, di rumah orang? Di rumah downline gue. Oh, gitu. Gitu. Betul, papan tulis. Pakai laptop, Oh, slide. pakai laptop. Jadi masing-masing tuh kenapa gue bisa lama, gue jelasin detail. Jadi kayak di bisnis Kalau ini, lo bisa begini, lu bakal bisa dapetin potensi ini. Ini gampang, lu sukses muter-muter usia gitu. muda kapan Iya, lagi kayak gitu. Kayak Oke, berarti lo latihannya di situ lah. Latihannya di situ. Dari mulai 3 jam lama-lama mulai ngerti Lama-lama mulai gimana ngerti, iya. gimana caranya. Terus lo mulai dilepas untuk prospek-prospek orang lain. Ya, gua di apa namanya? Ini berapa lama nih dari fase yang tadi 3 jam itu yang lo baru nyoba-nyoba presentasi sampai kalau bisa berapa lama tuh? 6 Kurang bulan. lebih 6 bulan lah. 6 bulan. 6 bulan. 6 bulan udah ada penghasilan belum dari situ? Jujur ya, Jujur. duitnya nggak ada. Duitnya nggak Nggak ada. ada. 6 Duitnya bulan, nggak men. ada. Iya. Kapal pesiar lo ini. Ya itu. Jadi disuruh sabar aja. Oh, disuruh apa? Lu untuk sukses itu lu harus lewatin proses. Siap Bang Sukses. Siap Bang Sukses. Bener. Itu dia. Jadi ya cuma itulah makanya ya sebetulnya teman gue masih ada yang sampai sekarang masih gue masih sering kontekan, dia masih jalan di ya perusahaan itu memang memperbaiki sistemnya. Jadi memang dulu salahnya mereka fokus hanya cari orang, cari member, downline. cari downline. Lu pokoknya join
lu bayar sekian, waktu itu 2 juta kalau nggak salah, lu dapat Oke. produk udah selesai. Tapi lu nggak jualan produknya secara harusnya kan Oke. lu bisa dapat duit. Tapi kan MLM memang gitu, Pak. Dia nyari downline kan member. Nanti ada kalau mau gabung ada paket yang dibeli seharga 1 juta rupiah misalnya. Begitu dong nyari duitnya. Begitu, tapi sebetulnya kalau lu mau dapetin, ini kita bicara lu dapet duitnya ya. Iya. Skema lu bisa dapet duit dari MLM, lu jual produknya. Nggak ada istilah lu cuma cari orang. Logikanya deh, Iya. lu cari orang, dia beli sekali produk, Oke. terus habis itu lu bisa dapetin tiap bulan dari dia, nggak bisa. Oke, berarti sebenarnya kalau lo mau nyari duit tanda kutip dari MLM adalah misalnya oke, gue gabung jadi member 1 Iya. juta dapat Oke. 10 paket nih misalnya gitu kan. Misalnya gini deh, gampangnya gini, gue nawarin lo, harusnya nih ya, harusnya kalau yang dilakukan nih, gue nawarin lo, Vin, Iya. gue ada bisnis bagus nih MLM gini nih, lu join deh. Lo nggak mau. nggak mungkin ngaku MLM dong? Hah? Nggak mungkin ngaku MLM dong? Iya enggak, Iya. bahasanya, aduh gue lupa namanya, ada tuh, gue lupa Ya makanya namanya. bisnis lah. Iya, Nah. bisnis, gua ada bisnis bagus nih gini, Nah. nih. Lu nggak mau, ya udah, habis itu gue tawarin, ya udah lu beli produk gue aja deh, produk gue bagus loh. Lu beli ini, misal lu ada anggota keluarga yang sakit Oke. nggak? Nah itu lebih masuk akal, itu lu bisa dapat duit dari situ. Bersih buat lo. Iya dong, enggak full, tapi istilahnya lu misalnya dari satu produk lu dapat berapa persen dari situ. Oke. Nah dari situ yang harusnya dilakukan, tapi pada saat zaman gua dulu, Iya, orang enggak. fokus nyari Nyari downline, jaringan. nyari Jadi jaringan. orangnya banyak, omsetnya nggak ada, duitnya secara lu dapat duit tuh nggak ada. Oke. Tapi di situ lama-lama ketika ya lu pasti capek juga dong, Iya. ya kan? Setelah gua itu dari gua kelas 2 SMA sampai ya kurang lebih gua 3 tahun lah di MLM. Ini sebentar Pak, gue ada momen dimana gue tahu ada orang yang juga terlibat di MLM, saking dia tersugesnya untuk prospek, dia lagi beli martabak aja di prospek tukang martabak. Gak usah kayak gitu, ya itu sama. Jadi kayak Salah satunya kayak gitu juga kan? iya sama. Kita beli martabak nih, Iya. Mbak, mau penghasilan tambahan gak? Kayak gitu Iya, ya? iya kayak gitu. Saking lo udah bener-bener terbrainwash banget ya? Iya, lu mending lu tukang martabak, gue tukang parkir lagi duduk, bang mau bisnis nggak lu? Ya Allah. Jadi ya itu apa tadi yang sempat kita ngobrol di Kelapa Gading tuh, Iya, yang iya, di iya. La Piazza, Iya, iya, itu kan iya. banyak orang-orang nongkrong tuh. Iya, Iya di kan? tangga-tangganya itu. Iya. Yoi, Jadi jadul dulu banget. ada namanya apa istilahnya penghargaan, ada namanya, gue masih ingat namanya Silver Planner sama Gold Planner. Silver planner sama Nah, gold planner. iya. Jadi Luar biasa. kalau lu pakai pin nanti. Iya. Jadi ketika pertemuannya kalau lu bisa achieve di situ, Oke. lu bisa kelihatan, oh ini orangnya jago presentasinya nih. Oh gitu. Iya, nah gua Yang merasa- ngerti pin itu cuman antara lo doang iya dong? dong, Oke. sesama komunitas kita di MLM. Gold Planner itu presentasi kalau nggak salah 30 kali dalam 1 bulan, which is 1 hari satu orang gitu kan. Nah gue ditantang sama leader gue, kalau lu 1 hari 1 orang baru presentasi, berarti lu susah dapetin buat join. Iya. Lu harus presentasi lebih dari itu. Jadi ada namanya hukum Pareto, 10 80, ya pokoknya gitu. Kalau lu presentasi 10 orang, nanti yang prospek itu 8 orang. Lu udah yang sedalam minat, itu ya? Sedalam itu. Gila. Gila. Gimana nggak jago ngomong gue? Luar biasa. Sebenarnya bukan jago ngomongnya sih, Pak. Tebel percaya dirinya itu sebenarnya kebentuk. Iya. Tapi awal-awalnya memang lu kayak lu gini, ketika lu kepentok, aduh gue nggak pede. Ya lu pilih mana? Lu pilih lu pertaruhkan nggak pede lu sekarang, atau Iya. lu nggak bisa, lu Mimpi lu cuma jadi mimpi lu aja. cuma gitu doang. Ya gue mikir, Gokil. ya gue harus sukses. Iya, iya, iya. Apa lu harus buktiin ke teman-teman lu Oke. yang dulu pernah ini itu segala macam. Lu berdiri di tangga La Piazza Iya. mencari calon-calon Iya. orang yang mau diprospek. Yang lagi duduk gue samperin. Gimana omongannya? Lu gimana cara orang dari nggak kenal lo akhirnya mulai mau ngobrol? Kan nggak semua orang lu kira mau gendam, cuy. Nah, dulu gua gini, coy. Gua dulu pakai cara asal tabrak aja. Orang lagi duduk, "Mas, saya mau minta waktunya boleh sebentar?" Kan dia nanya kan, "Oh iya, untuk apa ya?" Jadi kita dari salah satu perusahaan, kita lagi ngembangin bisnis. Boleh kita ceritain untuk apa konsep bisnisnya kayak gitu. Itu gue langsung tabrak kan. Oke, awal tuh kayak gitu. Awalnya. Heeh. Lama-lama Yang mana tuh kurang efektif dong kurang kayaknya. efektif. Lama-lama gue mikir, ya kan. Ini kata-katanya Ustadz Khalid, tiba masa tiba akal. Jadi Iya, betul sekali. Saya tahu itu. Itu pertanyaan orang di mana gimana caranya berperang pakai 2 pedang di kuda, Ustaz gitu. iya. Nggak tahu itu. Tiba Ada masa ada akal. Iya, tiba masa tiba akal. Jadi gue mikir ini nggak efektif. Akhirnya gue bikin form kuesioner.
Oke. Jadi di form itu gua dapetin data-datanya dia, kayak dia nama udah pasti kan, nomor telepon, dia kuliah, domisili tinggal di mana. Nanti abis itu kalau misalnya jadi gue bilang kita lagi ngadain riset nih, kita dari perusahaan, dia suruh isi apa namanya? Suruh isi form itu. Ya. Setelah dia isi, gue bilang, "Mas, boleh minta waktunya lagi nggak sebentar, Yeah. sekitar 10 sampai 15 menit. Oke. Kita mau jelasin nih konsep bisnis yang kita punya. Itu lebih efektif." Oke. Kalaupun misalnya dia nggak punya waktu, gue udah Yeah. punya dapat datanya, bisa Yeah. gue telepon, Oke. mungkin set janji kapan kayak. Jadi hal-hal kayak gitulah yang akhirnya ngebuat. Oh, lebih iya benar-benar orang lebih mau nerima dan Iya. lu dari mulai tadi cara pertama, Pak belum minta waktunya nggak? Berapa kali udah saya ditolak? Set. Udah nggak kehitung, Mbak. Udah nggak kehitung. Udah Ya? nggak kehitung. Gue sampai ya mungkin hampir setiap hari tuh orang di La Piazza tahu gue. Oh, karena yang kemarin nih. Yang kemarin nih, iya, kayak gitu. Itu dimanapun gue, di Arta Gading pernah, terus gue pernah presentasi di pinggiran ruko. Sorry, itu lo udah lulus kuliah dong? Udah lulus SMA? Lulus SMA, Lulus udah lulus SMA. SMA. Masih kuliah waktu itu? Kuliah, tapi kuliah gue nggak kelar. Nggak kelar. Iya. Karena Kan lo gue mau fokus. dapat duit. Iya, kan kapal pesiar tadi menunggu, bro. Parkir di Ancol, cuy, Iya. maksud Jadi gua. dulu gue pertama kali gue masuk kampus, gue langsung nyari teman. Iya. Buat gue tawarin untuk prospek. Tapi orang-orang langsung kayak jengah gitu kan sama lo kayak. Ya iyalah lo ya lamar. lah, iya lu. Gitu. Dan teman-teman gue udah banyak yang teman-teman SMA gue ada banyak yang ikut gitu kan. Oke. Ada yang gabung, cuma akhirnya ya udah mereka udah pada hilang sendiri. Oke. Sempet waktu itu gue pas lagi naik-naiknya Iya. kan gue dulu di Bekasi tinggal ya. Itu bisa dibilang gue di under gue ya, grup gue itu salah satu terbesar di Bekasi yang under gue. Jadi lu udah punya banyak kaki nih. Udah banyak. Penghasilan? Nggak ada. Tapi lu udah keluar berapa, Nggak bro? ada. Ya bonus ada, tapi nggak sebanding. Kalau kita bicara keluar berapa? Keluarnya itu ya lu gede. Ya karena lu harus operasional, lu kesana Iya, kemari iya kan. kayak gitu. Makan siang lo sendiri dong, nggak dapat dari kantor. Iyalah. Tapi Nggak seminar-seminar ada. lo ikutin tuh seminar-seminar. Ikut. Yang Sampai dulu dapat Pajero bulan ini, iya, gitu nggak? Iya. Dan itu dulu gue udah paling pusing kalau udah seminar. Ada satu tiketnya dia, Vision Seminar itu mahal banget, Pak. Itu buat gua saat itu ya 60.000 satu tiket untuk skala baru lulus SMA gitu. Iya, kan. iya. Dan itu setiap leader, karena waktu itu gue udah masuk di kategori leader lah, tahap leader gitu. Iya. Itu harus ada, mereka itu minimal stok tiket itu kurang lebih 50 tiket kalau nggak salah. Lo kalian aja berarti kurang lebih sekitar 3 jutaan lah. Oke, Itu kalau lo nggak habis jual, ya lo nombok. Lu nya yang nombok. Iya. Yang jualan leadernya kan? Iya, gue nyetok nih. Lu harus stok tiket. Lu harus stok tiket. Lu Kalau jualin? Gue harus jualin. Gue harus cari prospek, harus datang apa segala macam. Kayak gitu. Makanya ya disitulah ketika lu ibroh yang bisa gue ambil ya. Oke. Ketika gue akhirnya mikir, ya udahlah, gue sekian lama di MLM, gue memang materi nggak dapat. Meskipun teman-teman gue saat ini ada yang berhasil Iya, ya, karena iya, dengan iya. sistem yang berubah itu Iya. tadi. Cuma poin yang gue dapat adalah lu nggak dapat sesuatu yang nggak diajarin di sekolah gitu. Apa tuh? Ya itu public speaking itu tadi. Percaya diri, Percaya public diri, speaking, dan berani ditolak tadi ya? berani ditolak gitu. Tapi lu, ini pertanyaan hati ke hati aja. Lu merasa dizolimi gak sih? Ya Karena banyak emang aku gitu, Pak. Ketika udah ikut MLM, ternyata saya ditipu. Kenapa itu bisa keluar statement itu? karena gini, untungnya leader gue ini dia bukan tipikal yang ya udah lu andelin kerja keras lu, jangan karena ada yang karena gini, gue udah jadi leader, orang ekspektasinya wah duitnya udah ada, Ya. memaksakan lu beli motor, lu beli mobil, lu beli ini itu, Bilangnya sebetulnya bilangnya dari dapat dari hasil itu, padahal lu pakai duit sendiri. Iya. Ya begitu akhirnya karena lu udah banyak keluar, nggak sesuai nih, ya lu jadinya kecewa. Akhirnya keluarlah kata-kata lu ditipu apa segala macam. Gue pribadi ya, ini pendapat gue pribadi. Gue nggak pernah ngerasa ditipu sama perusahaan itu. Oke. Cuma memang saat itu gue sempat diajakin balik lagi ketika sistemnya udah berubah. Ayo Oke. balik lagi loh. Cuma gue kayak, kayaknya gue mendingan jalanin gue usaha sendiri gitu loh. Gue nggak mau. Gue nggak pernah gue bilang sekali lagi di sini, gue nggak bilang perusahaan itu jelek atau apa, enggak.
Iya. Orang temen gue saksi sampai sekarang temen gue Iya. masih ada yang ini. Nah, lu bilang tadi ada yang emang jual barang, hanya sistemnya juga sambil nyari download dan sebagainya Iya. dan lain-lain itu. Ada money game, ada Ponzi. Nah, itu bedanya apa lagi, Pak? Gue lupa secara spesifiknya ya perbedaannya ya. Cuma intinya gampangnya gini aja, kalau bisnis kayak gitu, lu nggak ada produknya ya udah, lu tanda tanya tuh di situ. Oke. Kalau lu gabung ada duit pendaftaran, Heeh. tapi lu nggak ada produk yang harus lu jual, Iya. itu udah. Oh, produknya ini aplikasi. Bisa beli pulsa di sini, bisa bayar listrik di sini. Itu Itu money game. masuknya money game itu. Karena Kalau produknya ya pendapat gua. download aplikasi Download aja. aplikasi, iya. Pendapat gue ya, gue bukan ahlinya. Iya, iya, Cuma iya, kalau iya. menurut Oh, sepengetahuan gue, Anda sudah ahli MLM kalau gitu. Ada istilah-istilah yang saya apa itu? Ya. Oke, jadi kalau yang Ponzi itu kalau yang ya kurang lebih hampir sama sih, Ponzi. Oh, Pokoknya jadi intinya nanti fokusnya lo nyari downline. nyari downline aja, lu gabung, Lo bayar gabung, apa lo segala maka macam. akan begini iya, sampai nanti di lu level dapat tertentu. dapat duitnya kan dari orang-orang yang join. Nanti begitu Iya. udah orang yang paling terakhir, nah itu apa sudah kayak gitu. Oke. Kalau yang gue jalanin, Iya. ya itu dia jelas dia ada produk. Sebenarnya sama kayak ini, Pak, penipuan travel. Gimana tuh? Penipuan travel haji umroh. Kenapa? Tahu First Travel dong. Iya. First Travel. Gak usah disensor, nggak apa-apa. Ini kan Iya. penipu. Nah, Anda penipu First Travel. Jadi kan harga umroh ini sebelum pandemi ya. Standarnya mungkin di harga 28-30 lah, mungkin segitu ya. Atau sebenarnya juga segitu. Atau misalnya 25, 26. Nah, dia jual setengahnya. 12, 11. cakep dong. Segitu. Hmm. Nah, yang daftar 100, yang berangkat 50 dulu. Oh iya. 50 berikutnya nunggu 50 yang akan Iya. datang. Nanti dari situ nutupin lagi tuh. Terus Iya, begitu. Yang paling ini Paling ini terakhir. bom waktu kan namanya. Iya, kan? iya, bom waktu itu. Itu dia. Iya, iya, Jadi iya. lu di situ yang menurut gua ya, Iya. ya lu bisnis apapun karena gini. Gue sadarin ketika gua join saat itu, ya ini hasil dari gue belajar di situ kan, proses Iya. akhirnya gue jadi punya mindset seperti itu. Nggak ada yang instan. Lu ketika Oke. lu ditawarin, kan sekarang orang pengennya, bukan sekarang ya, dari dulu ya. Iya, Orang ketika cepet. lu tawarin, lu mau kayak cepet nggak? Ya udah, lu join MLM. Padahal ketika lu jalanin nggak semudah itu. Iya, iya, Justru ketika lu jalanin, lu bisa dapat duit cepet. Nah itu jadi pertanyaan. Iya. Ya akhirnya lahirlah Indra Kens. Iya, iya. Dodi Salmanan kayak gitu-gitu kan. Ya Iya, itu iya. sebetulnya udah gue pas ketika ngelihat kayak gitu udah, ya gue nggak kaget karena sebetulnya itu hal yang memang dari dulu juga udah ada sebetulnya. Kayak gitu. Pokoknya buat teman-teman juga yang nonton di sini, kalau ngelihat orang kaya yang pamer kekayaannya, maka dia belum kaya. Iya, bukan bro. belum kaya dia. Dia belum kaya. Dia Lu- masih pengen dianggap kaya, itu kuncinya. Iya. Karena gue pernah ini gak usah sebutin namanya, tapi lo kenal juga orangnya. Gue main ke kantornya ngajar private public speaking, itu ada 6 PT-nya dia. Saya bilang, ini ada 6 bang PT. Seru-seruan aja itu. Yang kayak gitu-gitu tuh justru yang Itu, bikin kayak misteri-misteri. iya. 6 PT seru-seruan. Kita satu aja belum punya nih, mohon maaf. Iya. Gitu. Jadi maksudnya yang bener-bener punya duit, dia akan Nggak. silent dan Iya. nggak berisik berkuara-kuara Iya. kayak gitu. Iya gampangnya gini lah, bro. Lu kaya, lu nunjukin kekayaan lu, emang nggak diincar pajak. Itu dia. Iya. Itu dia. Itu di situ. Beli ini di jam 3 pagi, mobil segala macam. Aduh. Gimik ya. Gimik itu gimik. Gimik untuk usaha-usahanya tadi Iya. itu supaya kayak cepat segala macam. Iya. Terus apa momentum akhirnya lo bisa gabung ke timnya Ustaz Khalid ini gimana? Itu panjang. Jadi intinya ya setelah perjalanan gue jadi MLM, Iya. terus gue bangun usaha Out jam berapa? Out jam berapa? Out tahun berapa? dari MLM Hah? 2011 kalau nggak salah. Lu 11. Iya. Itu gue udah punya basic public speaking segala Oke. macam presentasi. Oke. Nah dari situ gue Berarti total berapa tahun sih, Bro? 5 tahun. 3 Oh, tahun. 3 tahun, 4 3 tahun tahun. jalan 4 tahun lah kalau nggak Oke. salah. Dari 2008. Akhirnya udah deh, gue stop deh. Apa? Transisi sistem. Oh gitu. Nah, jadi bukan gini. karena udah kenal pengajian. Belum, gue Oh. ngaji baru, Pak. Aduh. Ajarin gitu. Pus. Baru gue. Jadi transisi itu salah satu yang apa namanya? Gue mikir gini dulu. Dulu kan gue disuruh cari orang. Iya. Gue bisa kalau buat ngajak orang buat gabung. Iya. Itu tadi makanya kan kalau lu bilang penipu, enggak, gue nggak nipu. Dia yang kurang teliti. Benar. Nah habis itu dirubah sistemnya, fokusnya jualan, lu nggak cari orang lagi. Nah di situ Oke. jiwa gua sebagai
seorang sales Iya. itu belum ada. Kayak gue ngajakin kerjasama untuk bisnis ketika Iya. gue ajakin dia bahasanya. Iya, betul. Tapi ketika gue jualan produk, gue jualin produk, udah gitu produk gue obat. Betul. ngerti. Di situ. Jadi ketika lo prospek orang buat bisnis, lo ngerasa lebih punya prestis. Iya. Ini bisnis kok, ini bisnis yang lo oke, ngerti sih Kayak gua. gitu. Ketika lo jual produk herbal pula gitu kayak kan lu aduh tukang obat gitu kan iya, bahasanya. gitu. Iya. Di situ lah gue udahlah gue cabut deh gitu. Akhirnya gue Oke. cabut. Tapi ada beberapa teman lo yang tadi masih bertahan dan Masih akhirnya ada. berpenghasilan dari situ. Iya. Yang gue tau masih ada beberapa teman-teman gue yang Terus masih dari 2011 sampai ini ngapain aja Anda? ya itulah gue banyak gue Buka usaha. gue sempet jalanin IO segala macam, Oke. sempet jatuh juga, ketipu apa segala macam, kelilit utang ini itu udah dengan berbagai macam proses sampai di titik gue gabung di sebuah perusahaan properti. Oke. Skill gue yang dulu itu Heeh. kepake karena gue sering presentasi. Untuk presentasi Iya, depan orang. presentasi Oke. lagi, akhirnya keasah lagi kan. Iya. Sampai pandemi gue cabut dari perusahaan properti itu karena udah nggak ini. Terus ada satu hal yang membuat gue harus ketemu sama seorang asatis lah. Oke. Ada satu masalah Iya. berat, gue harus konsultasi sama Ustadz Oke. gitu. Tuh, jadi gue harus ketemu nih sama Ustadz. Itu titik masalah menurut gue itu terberat lah di hidup gue gitu. Keluarga gue memihak. Gue nggak punya siapa-siapa, gue harus datang ke asatis nih. Dan itu gue kenal Ustadz Halid itu sebetulnya dari 2016. Oke. Gue udah sempet tahu 2017 ring ini, cuma ya masih futur-futur. Iya. Di titik itu ketika gue ada masalah, gue oke lah gitu kayaknya Kosa Khalid loh. ke Ustadz Halid. Oke. Gue sempat sebelum ke Ustadz Halid ke Al-Fatah Ustadz Kali. Nizar. Oh, Nizar. Hafizahullah. Nah, cuma buat dapetin waktunya beliau susah. Sampai gue DM ke Rabanian. Iya. Gue DM tuh. Ini sebelum perjalanan gue ketemu Ustadz Halid, Rabanian, Ustadz Nuzul, Ustadz Syafiq, gue DM-in, gue mau konsultasi apa segala, nggak bisa. Terus ada orang yang bilang ke gue, udah coba aja datang ke Ustadz Halid. Ke kemana? Di restorannya di Condet. Gambling gue pak. Gambling datang ke sana. 2020 itu, Iya. gue datang ke sana. Niatnya mau ketemu Ustadz Halid, ditolak sama security karena Ustadz lagi live. Terus dulu waktu itu kan lagi pandemi juga kan, jadi terbatas. Pas pandemi Pas nih. pandemi. Kemarin banget. 2020. Oke. Terus akhirnya gue bilang, ya udah deh pak, kalau emang saya nggak bisa ini, saya tunggu aja nanti Ustadz Halid pas zuhur keluar nggak? Iya nanti keluar kok. Gue duduk tuh di depan Ajwad tuh. Lo seperlu itu ya? Iya pak, gue saat itu gue datang ke Ajwad itu gue bener-bener kondisi gue lagi nggak punya kerjaan. Pokoknya lagi, lo tau PGC? Gue jalan dari Ajwad pulangnya tuh, dari Ajwad ke PGC gue jalan. Lo jalan kaki? Jalan kaki. Karena lo gak punya ongkos? Nggak punya ongkos. Minta sekolah bro. Dikasih lo. Minta ada 100. Pinjam 100 dulu. Pinjam 100 dulu. Terus. Tapi ini ya rencana Allah ya. Jadi gue pada saat gue ketemu hari itu gue ke Ustadz Halid, gue ngeliat Ustadz Halid, cuma nggak tahu kenapa kayak gue berat untuk ketemu Ustadz saat itu. Intinya Apa kata hati lo apa? kayak cerita nggak ya, karena gue harus ceritain ini lumayan panjang. Gue bilang sama Ustadz saat itu, beliau lagi nggak punya waktu kan, harus buru-buru segala macam. Nah setelah gue selesai sholat zuhur, gue balik lagi tuh, udah ngikutin ke Ustadz Halid. Terus Ustadz Halid, gue bilang, Ustadz saya mau konsultasi ini masalah rumah tangga bla bla segala macam, bisa nggak cerita secara singkat gitu. Terus beliau nggak punya waktu karena beliau harus live lagi kan saat itu. Ya udah deh Ustadz, mungkin nanti aja gitu kan. Nah terus pada saat gue balik lagi ke Ajwad, security ini manggil gue, Pak, yang tadi mau konsultasi ya, ini tapi nggak sama Ustadz Halid ya, ada salah satu Ustadz Rahmat. Nah terus akhirnya udah ditemuin lah sama Ustadz Rahmat. Cerita dan itu hikmah Allah ya. Gue akhirnya mikir, mungkin kalau saat itu gue ketemu sama Ustadz Halid, gue nggak kerja. Karena gue ketemu sama Ustadz Rahmat, gue jadi kerja di situ. Kan Ustadz Rahmat GM kan. Iya betul. Gue konsultasi masalah gue dulu nih. Ambil cerita semua permasalahan gue, dapat solusi.
akhirnya yaudah hari itu gua balik. Pertemuan gue yang kedua sama Ustadz Rahmat, jadi gue ketemu 2 kali itu. Jelang berapa hari setelah itu gue ketemu lagi karena ada yang mau gue konsultasikan. Setelah gue dapat saran, habis itu gue lakuin. Ada terjadi masalah lagi, gue konsultasi lagi sama beliau. Nah pas pertemuan yang kedua ini, setelah gue konsultasi, dia nanya, antum basicnya apa? Dia bilang gitu kan. Pokoknya gue lupa ada satu hal yang gue bilang, ya anak nggak punya pekerjaan sekarang gitu. Terus beliau tanya, antum basicnya apa? Marketing, Ustaz. Oh kebetulan kita lagi butuh marketing, langsung telepon HRD saat itu juga. Masya Allah. Tahun 2020? 2020. Lo join di 2020 berarti? Gue join 2020. Oke. Gua langsung Semi WFH dong? nggak ada WFH, gak sih. Oh. Oke. Terus Pakai masker aja. pakai masker aja, Oke. jaga jarak segala macam. Terus interview hari itu Interview hari itu langsung? langsung hari itu. Masya Allah. Gue nggak bawa CV, nggak bawa apa. Oke. Terus interview Sama siapa? besokannya Dimas? Denny. Oh, HRD. Denny. Iya. Interview, habis interview besokannya dapat kabar confirm gaji segala macam lah. Iya. Lusannya gue langsung kerja. Masya Allah. Di situ dan apa namanya, gue ketika dulu ada kontennya Ustadz yang sama Teguh Wisnu, lo tau? Yang lagi review kantor. Iya, tahu gue. Nah, dulu gue tuh ngelihat pengen banget gue kerja di situ. Oh, itu pas pandemi juga kan? Iya. Awal-awal ya? Awal-awal kalau nggak salah. Tapi Iya, itu iya. Jauh sebelum kejadian gue akhirnya ke kantor. Iya. Itu kantor masih di lantai Lantai 3. lantai 3 ya? Iya. Emang udah itu ya? Udah ada. Udah ada. Iya. Tadinya kan tuh lantai 3 rumah Ustadz kan? Iya. Iya. Terus habis itu dari situ gue mikir, wah enak banget ya kerja di, maksudnya lingkungannya kan, lingkungannya syar'i segala macam. Ya alhamdulillah Allah kabulin gitu, Allah kasih. Masya Allah. Jadi karena pengalaman Anda dari MLM dan marketing itu tadi ya. ya, dan ya percaya diri yang diasah ditolak berkali-kali, tapi jadi pelajaran ya. Pelajaran banget. Gimana caranya pelan-pelan Iya. mulai bertumbuh. Karena gue di berkembang. MLM itu, ya gue belajar baca buku-bukunya, buku-buku pengembangan diri, bagaimana mencari kawan, mempengaruhi orang lain, segala macam, berpikir dan berjiwa besar, kayak gitu-gitu gue belajar. Luar biasa. Gitu, jadi nggak ada. Jadi kampus nggak selesai tapi belajar lu tetap ya. Belajar gue tetap. Coba gue nyesel juga, Pak. Iya, sayang banget ya. Iya, nggak kelar. Nah, dari situlah kan Gazo banyak program ya, media segala macam. Iya. Nah dulu karena basic gue mikir, kayaknya kalau ngomong depan kamera mah sama aja gitu kan, sama presentasi di depan gitu kan. Ternyata beda. Nggak ada respon ya. Nggak ada Nggak ada respon, diem aja, matung aja. Kayak apa Bingung. namanya, lu sama kameramen dipegangin kamera gitu kan, terus lu ngoceh-ngoceh sendiri kan aneh gitu. Iya, kan. aneh, Kayak, Pak. Kaku sendiri, iya. bingung. Dulu gua udah sampai di titik gue kalau presentasi depan panggung mau ribuan orang gue udah Nggak masalah. Tapi satu grogi kamera, ada, iya, grogi iya, ada, benar. tapi ini nggak ada masalah. Tapi begitu di kamera, mau apa lagi kayak gitu. Masya Allah, Mar, thank you banget, Mar. Nih insightful banget, Masya Allah. Jadi Siap. banyak banget pelajaran yang justru dari beberapa hal yang Allah takdirkan untuk kita, Iya. malah jadinya berbuah manis di kemudian Iya. hari gitu ya. Dan Iya, lo Insya alhamdulillah Allah. saat ini malah bisa belajar sama sekali dari kegiatan safar, dari Iya. pengajian-pengajian gitu Iya, ya. iya. Oke. Izin Allah. Mar, Amar KHB. Enggak usah ya. Nggak usah. Enggak di kontak gua Amar KHB. Iya, ya? jangan. Jangan. Amar 31. Itu dia. 31 kreatif. Udah Iya. tahu belum 31 kreatif? Iya, nanti aja dong. Nanti aja, Kok Anda ya. jualan di sini. Amar, Ya. mau jadi apa? Gue mau jadi yang bermanfaat ya buat orang. Dari jalur apa? Gue mau jadi orang yang bermanfaat. Intinya gue pernah menjalani kesulitan hidup, Oke. banyak lika-liku segala macam. Iya. Gue nggak mau ketika gue hadir, Iya. gue jadi Amar yang bermanfaat untuk orang. Iya. Ketika gue bisa ngasih, gue ngebantu kesulitan dia lah. Entah gue Iya. ngasih dia kerjaan, entah Iya. gue ngebantu. Oke, lo punya usaha, yaudah oke gue bantu. Oke. Kayak gitu-gitu. Jadi dari jalur marketing lo itu ya, strategi marketing lo itu lah ya. Iya. Jadi marketing yang bermanfaat. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau jadi apa?